Welcome to Skiller Podcast. So today we're going to talking about paranormal experience. Di sini ada gue Linda dan Putri. Ini ada narasumber kita. Aku Rika Jihan. Jadi Rika ini adalah salah satu sahabat kita. Tapi dia bedanya dia itu anak DKV, kalau kita jurnal. Kita sama-sama anak UMN. kita juga sama-sama angkatan 2019. Dan kita sama-sama di semester 5. 5, bentar lagi 6. Cepet banget ya? Iya. Nah, jadi hari ini sesuai dengan judul, kita mau bahas tentang paranormal experience atau pengalaman mistis yang pernah kita rasain, Yang Ya. kita alami juga. It's raining, it's pouring. daripada lama-lama mending kita mulai. Jujur sih takut Iya, dikit. karena hari ini hari Jumat, tadi baru diingetin. Iya. Hari Jumat. Sebenarnya gue juga agak takut syuting ini. Ini di kamar gue. Ntar kita bakalan Dan masukin. biasanya ya gitu lah. Takut. Iya, Jadi udah. daripada lama mending kita mulai dari siapa? Mending gambreng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Om Pimpala. Alayum gambreng. Iya. Anjir. Iya, kita mulai dari Putri dulu, oke? Sebenarnya kalau misalnya gue cerita, ini satu podcast sisa cerita gue semua. 30 menit. Iya, pasti ceritanya gue. Ya udahlah, kita nikmatin Nggak apa-apa, saja ya. kita Nikmatin aja ya. Oke, jadi ini Oh tuh, my god. ini tuh kejadian. By the way, gue tuh udah mau 20 tahun, berarti 20 tahun juga gue netap di rumah ini ya. Stop, jangan berbicara di rumah sini ya. Quite long. Jadi gue pas Aduh, mulai aja udah merinding. pas TK. Bener. Jadi gue pas TK atau SD kelas berapa gitu ya. Nyokap gue kan kerja. Otomatis nyokap gue balik malam kan. Nyokap gue tuh kerja di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, yang tiap hari macet. Gue tuh biasanya gue emang selalu nunggu nyokap gue kan. Jadi dulu rumah ini belum direnovasi, emang masih 2 lantai, tapi kan kalau sekarang 3 lantai kan. Sekarang cuma 2 lantai. Gue tuh lagi nunggu nyokap gue nih balik ya. Namanya juga anak kecil, mana ngerti apa sih. Maksudnya kayak ya udah lu cuma nunggu mama balik, terus makan, tidur gitu. Itu tuh dulu gue ada namanya ruang telepon di bawah. Kalau sekarang tuh jadi ruang tamu. Jadi otomatis kalau misalnya kalian masuk ke rumah gue, kalian yang ke bekas ruang telepon itu terus kamar nyokap gue itu dulu tuh bukan ruang sih, maksudnya pintu masuk. Jadi gue nunggu di situ kan, ruang telepon sama pintu masuk itu nyatu dan agak serem ya. Iya, agak merinding ya. Dingin. Ya agak lebay ya bu ya. Belum apa-apa. Nah terus gue tuh nunggu nyokap gue tuh, tapi gue tuh ngerasa kayak oh mama udah pulang nih, tapi gue lagi nonton TV. Terus gue tuh ngeliat nih, gini ya posisinya tuh gini. Ini gue, ini ruang telepon ya. Ibaratnya ini gue, ini ruang telepon. Kalian bisa bayangin kan? Ya, kalian pasti bisa bayangin kayak gimana, atau ntar kita kasih footage-nya ya, kayak gimana. Jadi ini gue di ruang telepon. Terus tiba-tiba tuh ada mbak. Gue nggak mau sebutin dia tuh apa, karena katanya kalau misalnya kita sebutin, dia bakalan muncul. Oh my god. Merinding. So we're not going to tell you itu apa. Dia lewat pakai baju putih. Gue inget persis dia pakai baju putih Oh panjang. my. Lu tahu nggak sih gamis? Kalau kalian mau tahu, Rika hari itu pakai gamis warna hitam panjang dan nyapu lantai gitu kan. Nyapu lantai, tapi beda dia putih. Kalau misalnya Rika kan brokat gitu, apa sih itu nggak tahu gue. Iya, brokat. Iya, semacam kayak brokat. Kalau brokat, kalau itu putih ya udah tau aja putih gitu. Gue yang innocent dulu, innocent gitu. Gue yang dulu polos, gak ngerti perhantuan serem ya, persetan-setanan. Gue ngira itu Sompral nyokap ya, gue. Bu? Gue ngira itu nyokap gue. Terus And then? dengan polosnya gue ngikutin deh itu mbak-mbak masuk ke dalam ruang terus ruang telepon gue tuh selalu mati lampunya, karena emang siapa juga malam-malam mau nelfon siapa. Itu tuh ruang telepon yang kayak telkom yang nomornya tuh 021 gitu. Oh my god. Wow. Nah terus yaudah mbak-mbak itu lewat, ya udah gue ikutin, dan si pinter ini ngikutin sambil bilang mama gitu. Oh. Terus gue ngikutin masuk ke ruang telepon. Terus pas gue nyamperin,
ke ruang telepon itu Hilang. hilang. Itu gue nggak pernah cerita kan ke kalian? Enggak. Enggak pernah. Iya, berarti baru kali ini gue cerita. Iya bener. Berapa tahun lalu? TK ya? TK TKS. Berarti waktu 78. Berarti udah 6, 13 7 tahun. Berapa sih ya? 13 tahun yang Lama lalu. banget ya ternyata. Apakah Masih sih. sepertinya? Apakah dia sedang melihat kita? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi ya dia Tak beda kasat alam, kita mata. juga beda. Selama Tapi kita Selama nggak ganggu. Ya, insya Allah. Insya Allah nggak apa-apa. Iya. Next, kalian sweet. Aduh, kok takut ya? Dulu sepertinya. Oh iya, narasumber dulu ya. Ya narasumber harusnya tadi, Oh tapi iya, ya harus udah ada narasumber ya. Gimana ya? Kan tadi gambreng ya kan? Iya, curang. Masa lu. Lu juga. Udah. Kalau pengalaman gue sih waktu itu pas lagi pulang kampung ya. Mungkin waktu itu gue pernah cerita nggak sih? Ntar dulu, disclaimer ya, Rika kalau pulang Kampung ke Jawa, karena pasti tahu lah Jawa tuh, daerah Jawa tuh kayak gimana. urban legend di Jawa. Apalagi Iya, Bang. jalan apa tuh yang Di panjang? jalan Alas tol Roban. kayak gitu di jalan Jalan tol Jawa. Cipali gitu-gitu kan bahaya banget. Baru mulai aja udah merinding. Jadi cerita ke kalian. Jadi ini sebenarnya bukan kisah sih, kayak lebih gue alamin sendiri. Kemarin sebelum sesudah pandemi itu kan gue sempat pulang kampung karena nenek gue sakit dan kebetulan bokap gue tuh kangen banget sama orang tuanya gitu kan. Pulang kampung, posisinya itu kita berangkat hari Kamis, kalau nggak salah Kamis sore. Kamis siang menjelang sore gitu kita berangkat. Terus tiba-tiba sampai di jalan tuh kan kalau nggak salah maghrib. Nah menjelang maghrib itu hawanya udah nggak enak di mobil sebenarnya karena kita berangkat tuh hari Kamis malam Jumat ya kan. Malam Jumat. Yang ngalamin sebenarnya ini adik gue juga ngalamin. Jadi tuh dia pulang kampung sama gue sekeluarga gitu. Posisinya gue sama nyokap gue nggak sholat lagi halangan gitu. Terus adik gue tuh sholat. Nyokap gue udah ngingetin, bokap gue bilang ya si Bilkis, ini adik gue bilang tolong anterin ke musola gitu karena mama sama kakak Rika lagi halangan nggak bisa sholat, mau nyiapin makan gitu. Terus kata bokap gue oke, dah tuh adik gue ikut sholat sama bokap gue sama abang gue. Otomatis kan kalau di musola kan pisah dong ya, perempuan sama laki-laki. Iya. Nah bokap gue tuh bilang ke adik gue, Dek kamu ke kamar mandi? Iya, aku bisa kok ya sendiri gitu. Udah tuh dia udah ke kamar mandi, tiba-tiba ketemu mbak-mbak Solaria, salah satu pelayan di Solaria gitu. Terus dia nanya ke mbak-mbaknya, bilang kayak Mbak mau tanya toilet di mana gitu kan. Posisinya itu dia di musola kan. Terus mbak-mbaknya bilang nanti ini belok ke kiri, lurus aja itu ada toilet, dia bilang gitu. Terus adik gue bilang nanti kalau udah di situ ada ruangan lagi nggak gitu kan. Iya itu ruangannya langsung ketemu kamar mandi gitu. Tapi tiba-tiba adik gue udah ngikutin jalannya, yang dilihat itu sebenarnya bukan toilet. Oh my god. Demi Allah. Itu adik gue bener-bener ngeliat pakai kaki. Dia bingung sampai akhirnya dia kabur keluar dari ruangan itu, dia lari ketemu mbak-mbak itu lagi, tapi mbak-mbaknya posisinya udah nggak ada di tempat itu gitu. Maksudnya udah nggak ada di tempat yang dia nanya gitu. Anjir. Itu pertama. Astagfirullahaladzim. Terus dia nggak berani cerita kan. Bisa kalian bayangin. Akhirnya tuh udah kita setelah sholat maghrib sama makan, jalan lagi ke arah tujuan. Pas masuk ke tol Cipali, aku lupa kilometer berapa, itu tiba-tiba ada mobil ambulans. Oh my god. Itu ambulansnya tuh bener-bener kayak ngiringin gitu. Jadi kayak kita ke kanan, dia ikut ke kanan, kita ke kiri. Itu serius, itu gue ngalamin. Masalahnya gue posisinya waktu itu kan lagi sadar nggak sadar karena Bisa gue nggak ngantuk. kita berhenti loh? karena gue ngantuk gitu loh, jadi kayak gue sadar nggak sadar. Gue taunya juga itu pas lagi berhenti di daerah Tegal, kita istirahat sholat subuh di sana. Adik gue cerita sama nyokap gue bilang, dibayangin. selama kita di jalan di arah tol Cipali tuh ada ambulan ngikutin kita Dari belakang. Iya dari belakang. Terus kata nyokap gue bilang,
ya mungkin perasaan adek aja gitu. Terus kata nyokap gue bilang mungkin kebetulan aja karena searah kan, namanya juga jalan tol gitu. Terus udah tuh. Tapi bentar deh. Kalau searah gak mungkin ngikutin gak sih? Iya, kalau aneh. ya. Soalnya Kita pikirin pakai akal aja ya. Biasanya kalau misalnya ada ambulans pasti dia harusnya ngeduluin kita. iya, Gak ini mungkin dia enggak, ngikutin. dia bener-bener kayak kita ke kiri, dia ikut ke kiri. Pokoknya kita ke kanan, dia juga ikut ke kanan. Itu lihat gak di dalam ambulannya itu apa gelap? Nah posisinya itu tuh kan harusnya kalau misalnya mobil ambulan kan otomatis kaca depannya yang penyupirnya itu kan kelihatan ya kalau kesorot lampu. Ini enggak, itu gelap. Jadi kayak mobilnya tuh bener-bener gelap, kayak nggak ada yang ngendarain. Itu tapi terang bulan atau gelap suasana? Kan biasa kalau terang bulan kelihatan. Kalian tahu nggak sih kayak jalan tol Cipali itu kan Enggak. lampunya tuh cuma ada di bagian Di keluar sini ya? tol sama masuk tol doang. Iya, Jadi betul. jalan itu tuh gelap gitu. Paling cuma ada kayak spotlight Iya, di iya. jalan gitu doang. Itu parah banget. Terus udah ternyata ambulannya itu ngikutin sampai Semarang. Sumpah demi Allah, merinding. Tapi pas kita berhenti di Serius, Tegal itu merinding. ambulannya ngilang, nggak ada di mobil kita, maksudnya nggak ada di belakang mobil kita. Terus pas udah sampai Semarang ketemu lagi, tapi masalahnya yang ngikutin itu ambulannya itu kayak, lu tau nggak sih yang angkat buat ngeliat gitu? Enggak, gua enggak mau. Stop. Itu tuh sudah lanjutin gitu. Oh my god, stop. Enggak mau. Apa cukupin aja kali ya? Kita cukupin aja kali ya. Itu pengalaman banget. Makanya dari situ kita langsung mikir, oh iya benar. Kita berangkat tuh malam Jumat dan kita tuh nggak seharusnya kita berangkat pulang kampung tuh malam Jumat. Terus ini kita ini 3 orang, tapi kita tuh yang satu dari Sunda, satu dari Palembang, gue dari Palembang, nih dari Sunda, dia dari Gue dari Jawa. Jawa. Jadi otomatis kita nggak tahu jalannya tuh kayak gimana, tracknya tuh kayak gimana, di tolnya tuh kayak gimana, terus kepercayaan. Tapi kan beda tahu kalau- sih tol Cipali soalnya kan waktu kita dulu pernah lewatin. Oh, yang ke Jogja. Tour, iya. Oh iya, Waktu yaudah tour. ntar gue mau cerita lagi tentang kita bertiga nih pas SMA, tapi Oh iya. biar Pasti dulu dalam cerita. bis ya. Oh iya, bener, bener, iya. bener. Tahu? Ya. Ya. Berarti udah. Sekarang Linda, ini biasa dia lebih serem. Enggak Iya. sih. Tapi Karena dia kan karena- banyak nggak sih karena kisahnya? dia- karena gue agak sedikit Dia tuh tak kabur. semprol. Semprol. Semprol apa sompral? Sompral. Sompral. Dia suka Ya, dikit. nantangin tapi setan. tapi ya agak sensitif juga sih. ya, dia agak sensitif. Tapi ini ceritanya waktu SMA. Dulu. Dan juga dia kampungnya di pegunungan. Jadi Stop, bisa udah, lah membayangkan kalau misalnya dia cerita di kampung kejadian lanjut. Ada sih, ada yang di kampung, ada SMA, ada pas kuliah, ada pas apa? Banyak ya, Kalau Apa yang kalau yang kuliah- berkesan aja apa pas gua camping? Kalau pas camping, kalau camping Enggak, tuh yang menurut juga. gue paling serem aja. Ya, menurut tapi gue pas camping juga serem soalnya kakak pembina gua kan katanya bisa ngeliat Gue ngapain begini dah. di atas pohon. Dia kan mau ngambil ranting buat kayu bakar tuh. Oh, Katanya, pimpun. katanya pas dia narik kayu itu ada Miss K lagi duduk. Pas kayu ditarik dia malah jatuh. Pesanannya. Gue nih, gue pengen takut. Gue pengen takut. Tahu gak? Pas malam itu gue kemasukan. Oh, iya. Yang waktu itu. Tapi gue nggak ikut ya, karena gue Iya, paling karena malas ikut acara. Awalnya dari situ, awalnya dari gara-gara si kakak pembina ini narik ranting buat dijadiin Anda kayu nggak jadi bakar. tumbal sebenarnya. Ya. Ya. Jangan atuh, jangan. Nggak jadi. Nah, terus ada lagi pas SMA. Ini juga sama, pas pulang permukaan. Oh, iya. Malam. Oh iya. 5 orang. Tapi kayaknya cerita yang ini. We're back. Tadi kameranya mati. Mati. Dua-duanya. Gak tau kenapa. Ya, Langsung cetak. Udah. ya mungkin baterainya ya. Kita pikiran positif aja. aja baterai, tapi pas dibuka baterainya masih 3 batang. Ini gue berusaha tenang, tapi gue gak tenang. Yaudah ya, Lanjut. lanjut. Tadi bagian Linda. bagian gua. Bagian Dinda. Oke, lanjut. Mau yang mana nih? Kayak cerita lu terlalu banyak deh. Iya. Paranormal. Apa yang di sekolah gua aja kali ya? Enggak, sekolah kita, soalnya kita kan satu Tapi SMA. kita nggak mau ngasih tahu kita sekolah di mana ya, karena kita Iya. mau menjelekkan suatu sekolah. Jadi kan Institusi. tau lah ya, sekolah kita itu kan sebelahnya kuburan, alias samping Yes, tanah merah kuburan, terus depannya itu udah danau. Ya kalau ini mah ketahuan. Ya Ya. nggak tahu. Shh. Ya yang tahu diam.
Terus di depan sekolah itu lapangan, di depan lapangan ada danau, terus di samping-samping itu ada kuburan tanah merah. Itu nggak tahu malam apa, tapi malam-malam kira-kira jam 9 jam 9:10-an gue pulang lomba pramuka dulu tuh. Tahu lah ya. Pas malam itu kita 5 orang ngumpul di sekolah yang ada tukang jualan mie ayamnya di situ. Terus tiba-tiba ada Gojek. Neng, ada yang namanya Pip A misalnya, kita inisial. Neng, ada yang namanya Aga, katanya dia itu mesen sesuatu lewat Gojek. Terus pas kita nanya ke tempat-tempat juga, ke warga sekitar juga, gak ada yang namanya si A ini. Udah tuh si Gojek ini pulang lagi, terus ada Gojek lagi yang kedua. Sama yang kedua juga nanya, Neng, ada yang namanya Aga, tadi dia mesen sesuatu, terus alamatnya ke sini, titiknya di sini. Titiknya itu di tempat kita yang didudukin di situ, pas banget di situ. Gak tau lah ya gimana. Pas ditanya lagi nggak ada. Terus kita juga ngejelasin ke si abangnya kalau tadi juga di yang Gojek pertama juga ada yang sama mesen gini, titiknya di sini, namanya juga sama. Udah tuh si Gojek itu kayak kebingungan gimana. Mereka pulang pas 10 menit 15 menitan lagi di lantai 2. Gue nggak tahu. Di lantai 2 ya, gue cuma sepotong doang cerita yang waktu Cuma itu. yang Gojek doang. Ya di lantai 2 itu kan, tahu lah ya lantai 2. Takut. Di lantai 2 banyak, paling pojok lah yang kedeket ke Perpus atau apa? bukan di perpus. IPS 3. Iya, IPS 3. Ya, kesebut gak apa ya. Nggak tahu kan? Ya di situ ada kayak orang berdiri ya gini. Kayak ngeliatin kita. Aduh, astagfirullahaladzim, ya ampun. Ya kayak ngeliatin kita. Udah kayak gimana sih, kayak membatu, tapi dia nongol dari jendela. Jendelanya kan kotak gitu, terus yang bisa kalau kita berdiri dari kalau dari itu ada teralisnya. ya teralis, terus kalau berdiri dari lantai itu kan cuma kelihatan segini. Tapi ini dia kayak berdiri dari bangku gitu. Tapi Tinggi Pak, banget dong berarti. ya lumayan lah. Tapi Oh. hitam, enggak. Oh, berarti itu dia tahu. Dia siapa? Di si A itu. Bukan. Merinding. Bukan. Ya kayaknya yang mesen Gojek itu. Iya, bukan. Bisa jadi. Bisa jadi sih. Dia tinggi. Enggak, bentar ya. Mumpung aku ingat. Kan dulu tahu kan kita kan kelas kan 2 shift ya, pagi siang. Iya. Oh, yang sering masukin ke K itu kan. Iya, ya udah nggak usah sebut ya. Ke si Tahu B. kan? Iya. Si kakak itu. Gue kan udah di belakang kan. Gue kan gede. Oh iya, kita Gue kan duduk di belakang. Di belakang berdua. Ini lu kan sama si Anu duduknya agak ke sana kan. Nah, gue kan di belakang. Dulu di kelas kita tuh yang kelas kita itu di samping kelas yang dia bilang tadi ada si Miss A ini. Iya, Miss A. Tinggi, hitam, gede. Enggak gede sih. Kayak kita, kayak seumuran remaja kita. Enggak, berarti beda. Soalnya dulu pas kakak kelas kita sering ada, kakak kelas gitu Sering setiap Jumat ya, masuk seminggu kelas. sekali. Iya. Itu gue ngeliat di belakang kelas itu ada sosok hitam gede pol lewat di belakang gue. Oh my god. Kayak gue udah pernah cerita deh. Terus gue pernah confirm juga ke temen lu. Siapa? Enggak Si tahu itu. gue. Tahu kan? Temen gue. Maaf bercanda. Gue confirm ke Maaf kalau dia. garing. Ternyata dia emang juga ngeliat yang sama ke mantan lo. No, gue maaf ke mantan lu. Gue juga confirm ke kak yang di UMN juga sekarang. Iya. Oh iya ya. Ya, gue bilang iya emang itu. Ya udah gitu aja. Iya gitu sih. Pas yang gua, dia kayak seumuran kita, dia berdiri kayak ngeliatin, tapi nggak hitam sih. Ntar dulu gua lihat. Tapi Kayak gini doang, udah kayak rambut gitu, kayak nongol ya gini, beng gitu. Oh my god. Maaf. I'm so sorry. Tapi emang kalau di sekolah kita tuh emang udah banyak banget sih. Nggak hanya 1 atau 2 kali, emang ada. Ya terus kita kan udah karena gua ngelihat kayak gitu, udahlah gua diem aja, gua nggak mau ngasih tahu. Tapi pas kita ke belakang sekolah, tahu kan tempat parkiran motor, tuh ada jalannya. Temen Enggak, jalan parkiran motor. Iya, jalan sampingnya parkiran motor. yang biasa jalan kita kan kalau dari Enggak, ini kan parkiran motor. terus ada jalan. itu. Nah jalan ini kita kan jalan ke jalan situ yang mau ke warung. Ya mau ke warung. Si temen gua ngeliat itu siapa, kata ada yang ngintip tuh, gitu.
tapi beda kelas. Kelas yang kelas yang di bawah. bukan, masih di lantai 3, tapi kan IPS 3, IPS 2. oh, iya, enggak, Iya, IPS 3, IPS 2. IPS 3, IPS 2. Nah, dia yang di IPS 1-nya ngeliatin kayak tadi yang kucing gini aja diam gitu, kayak mantau kita kayak CCTV Oh, sih. kayak gitu. Parah banget sih itu. Terus dia ngasih tahu kita pada lari ke tempat rumah Pak Satpam, apa namanya, Pak Halim. Iya, Pak. Iya. Bagus sebutannya namanya. Untung, oh iya, maaf. Ya udahlah, gak apa-apa lah ya. Kan nggak ada yang tahu juga kita sekolah. Iya, ya kayak Ada. ya udah Kalau kayak misalnya gitu. lain mah tahu kita sekolah. Iya. Terus kita ya udah diam di rumah Pak ini, terus bapak gue datang jemput, tuh udah pulang. Kayak gitu sih. Tak ada lagi, tapi ini di kampung. Ya udah boleh. Nanti aja kali ya, takut banget ini soalnya. Ini nggak mau, jangan, nanti kalau ke distrik dia datang. Tuh kan. Kita Skiller Podcast. Ini kita nge-record pakai HP karena tiba-tiba lagi kamera kita dua-duanya mati. Tak langsung. Jadi kita nge-record pakai HP. Closingnya gue juga nggak tahu kenapa. Udah. Gitu aja. So, sekian dari kita. Dadah.